Universitas Islam Sultan Agung. 10 nilainya. Dari tadi jawab kayak gitu, Bah. Jawabannya tadi sudah kayak gitu. Iya. Penonton gimana penonton? Jawabannya benar apa salah? Nah, keputusan ada di dewan juri ya, bukan di penonton. Oke, Ibu pilih sholawatan apa nyanyi? Ayo. Tadi kenapa yang pertama -5? Karena artikulasinya kurang jelas tadi. Makanya artikulasi itu penting ya, perlu diperhatikan oleh seluruh peserta. Artikulasi itu penting. Kenapa? Karena dewan juri itu ada yang budek itu. Assalamualaikum qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dzurriyyatina wa quluba jama'atina binuril Qur'an wa nuris shalawat wa nuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basyirah. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Sadatul habaib wal ulama al ajilla wal a'izza, para alim ulama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh yang dimuliakan, yang kita taklimi, kita mohon doanya, kita mohon pangestunya. Bil khusus terima kasih sudah diwakili Mas Bidin. Seperti yang beliau katakan tadi, di tempat ini pertama kami diperjumpakan dan waktu itu alhamdulillah viralnya luar biasa, dan viralnya membawa manfaat dan barokah. Waktu itu beliau mendoakan saya, insya Allah setelah perjumpaan pertama akan sering bersama-sama dalam satu majelis untuk ngaji dan sholawatan, mendinginkan Indonesia, mendamaikan Indonesia. Mudah-mudahan diijabahi Allah. Bahkan waktu itu pula beliau mendoakan bersama-sama mulai dunia sampai surga. Masya Allah, hari ini dipertemukan kembali dan saya juga nggak janjian. Mungkin dia yang niru saya. Biasanya saya itu kalau bareng Az-Zahir selalu pakai baju warna putih. Tapi ini tadi entah kenapa baju warna putih saya itu kotor semua. Adanya ini ya tak saut ini, nggak tahu. Tiba-tiba beliau juga pakai baju warna hitam. Masya Allah, rupa-rupanya kami berjodoh dunia akhirat. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat wa'afiyah, terus istiqomah memimpin Az-Zahir, Zahir Mania menuju cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menuju ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita hormati, kita cintai, kita banggakan Bapak Rektor Unis Sula, Profesor Dr. Haji Gunarto SH MH. Betul Prof? Ya, kemarin ketemu saya di LIP waktu di Bandara Semarang. Beliau mau ke Jakarta,
saya mau ke Lampung sama Sumatera Selatan. Jujur, pertama beliau pangling sama saya juga pangling sama beliau, sama-sama panglingnya. Masuk lift kan saya duluan di dalam, beliau begitu masuk dengan gagahnya, Gunarto Profesor Unisula. Dan beliau nggak tahu kalau yang diajak salaman dan di dalam lift itu saya. Bener kan Prof? Alah, ngaku aja. Akhirnya ngobrol, begitu tahu keluar lift baru beliau cium tangan saya. Awalnya ndangak kayak gini. Lah emang saya ketemu beliau ya 3 tahun apa 4 tahun yang lalu Prof? 4 tahun yang lalu di tempat ini, dan ketemu lagi baru kemarin plus sekarang ini. Ya Allah, terima kasih Prof, mudah-mudahan persaudaraannya dawam ila yaumil qiyamah. Pembina yayasan serta seluruh pengurus yayasan, Habib Hasan, Habib Husain, dan habaib yang lain, kemudian para wakil rektor, para dekan, wakil dekan, para kepala biro, kepala prodi, para dosen, keluarga besar Sivitas Akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang, kampus terbaik tingkat dunia. Sebentar peringkat 401. Dipamerno. Itu pembodohan publik itu. Masa kampus terbaik tingkat dunia? Nah, bawahnya itu yang benar peringkat 401 seluruh dunia, dari ratusan ribu bahkan mungkin jutaan kampus bisa meraih peringkat 401. Ini keren. Kalau PTS se-Jawa Tengah peringkat 1. Kalau di Indonesia PTS terbaik peringkat 4. Ini Prof, nanti kalau mungkin di Indonesia ini peringkatnya 2, mungkin peringkat seluruh dunia 201 Prof. Karena masih peringkat 4, jadi ya 401. Mudah-mudahan ke depan bisa 201. Masya Allah. Para pejabat pemerintah, baik dari pemerintah provinsi Jawa Tengah, kemudian Pemkot, atau yang mewakili, seluruhnya pejabat yang hadir yang kita hormati, tanpa mengurangi rasa hormat, nggak bisa saya sebut namanya satu persatu. AKBP Maulud, walaupun sekarang bulannya Dzulqa'dah, tapi beliau selalu maulud. Hadir juga AKBP Heri dan semuanya. Masya Allah. Ini acaranya apa ini? Hari ulang tahun Fakultas Hukum Unisula yang ke 63. Udah lama berarti Unisula ini. Boleh saya persembahkan sebuah pantun? Oh, pakai cakep, boleh. Ikan hiu halus kulitnya, kejar-kejaran sama buaya. Dirgahayu Fakultas Hukum Unisula, semoga ke depan makin berjaya. Pagi-pagi sarapan ketan, dicampur kulup sama kecambah,
Mari ngaji dan sholawatan agar hidup makin barokah. Ono bebek lemu-lemu, bokonge ditutuk ndoke akeh. Sing melek bakal oleh ilmu, sing ngantuk lambene nduweh. Ikan patin, ikan bandeng, ikan tuna dimasak tumis. Habibidin memang ganteng, Abah Anza lebih manis. Ini saking bingungnya saya mau ngomong apa, karena ini ngajinya di Fakultas Hukum. Ini kan untuk para mahasiswa mahasiswi juga generasi muda Indonesia dengan kuliah di kampus yang paling keren di Jawa Tengah ini, Fakultas Hukum Unisula. Insya Allah masa depan oke, boleh, masa depan terang, cita-cita cemerlang, harapan gemilang, dan kalian insya Allah jadi pemenang bukan pecundang. 63 tahun perjalanan sejarah Fakultas Hukum Unisula, ini waktu yang tidak singkat. Ya, saya ungkap sejarah. Sejarah itu aslinya kan berasal dari bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Tapi lidahnya masyarakat kita itu mau ngomongin syajaroh repot, maka yang terucap sejarah. Lesan masyarakat kita kan begitu, fardu dibaca perlu, ridho diunekno lilo, ora ridho ya ora lilo, khairun dadi kirun. Masyarakat kita begitu, kalimah syahadah ya diunekno kalimah syada, syahadatain sekaten. Wong ada orang namanya Abdur Razzaq, wis diceluk Dul Raja. Sing parahi Abdul Majid dipanggil Dul Genjit. Masyarakat kita begitu. Mbah-mbah kita dulu kalau bersin maunya alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi karena lidahnya nggak bisa andulamin gitu. Nah, sejarah itu aslinya bahasa Arab syajaroh, artinya pohon. Para jamaah, terutama adik-adik mahasiswa mahasiswi, pohon apapun pasti mengalami 3 fase. Pertama fase tunas, kedua fase puncak, dan yang ketiga fase tumbang. Tunas, puncak, tumbang, tukul, metit, ambruk, kebangkitan, keemasan, kehancuran, perintis, penerus, pewaris. Paham ndak ya dijak ngaji kayak gini? Pohon apapun pasti mengalami 3 fase, 3 tahapan. Saya ulang, tunas, puncak, tumbang, tukul, metit,
ambruk, kebangkitan, keemasan, kehancuran. Jadi ada generasi perintis, ada generasi penerus, ada generasi pewaris. Maka dalam bahasa sejarah, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, sejarah itu mempunyai 3 kekuatan yang masing-masing mewakili zamannya. Ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Dulu, sekarang, dan nanti. Telah, sedang, dan akan. Madhi, hal, mustaqbal. First time, present time, and next time. Masing-masing ada wakilnya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua, masa kini diwakili oleh generasi dewasa, sedang masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua? Orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak harapan di masa depan. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa adalah manusia masa kini yang sudah mulai lupa dengan semangat dan idealisme masa lalunya, tapi sudah tumpul kalau diajak bicara soal masa depan. Dan siapakah orang muda? Orang muda itu manusia masa depan yang sudah hadir di masa kini, tapi belum banyak beban dan pengalaman di masa lalu. Loh, ini mikirnya angel loh ini. Ketoke sing diomongi IQ-ne rada rendah, dadi ora paham. Nah sekarang kalau kita bicara masa depan, itu kira-kira untuk generasi tua, generasi dewasa, apa generasi muda? Halo? Kalau kita bicara masa depan itu loh, kira-kira untuk generasi tua, generasi dewasa, apa generasi muda? Betul, generasi muda. Subhanul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini adalah tokoh di masa depan. Makanya para sesepuh kita itu luar biasa loh dalam mendidik anak cucu. Orang tua kita dulu itu punya filosofi yang sangat tinggi, punya filsafat yang sangat hebat. Para sesepuh kita dulu itu suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Coba tanyakan sama mbah-mbah sampean yang sudah sepuh, kampung-kampung itu rata-rata dikelilingi pohon bambu sebagai pagar untuk kampungnya. Kenapa? Karena ternyata itu ada filsafat yang sangat hebat. Di dalam rumpun bambu itu tersimpan 3 kekuatan sejarah yang terpadu dalam satu komposisi. Dalam rumpun bambu itu ada bambu tua, ada bambu dewasa, ada bambu muda. Bambu tua namanya tunggak, bambu dewasa namanya pring, bambu muda namanya bung. Maka dulu bangsa Indonesia ketika menatap masa depan, ingin merebut, berjuang dan mempertahankan kemerdekaan, itu yang diajak berjuang bukan generasi tua, bukan generasi dewasa, tapi generasi muda. Yang diseru untuk berjuang itu bukan tunggak,
bukan pring tapi bung. Makanya ada lagunya, mari bung rebut kembali, bukan mari pring rebut kembali, bukan mari tunggak. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau, sekarang telah menjadi lautan api. Mari bung, jargonnya itu bukan mari tunggak, mari pring, ndak, mari bung, karena yang diajak berjuang itu bung, generasi muda. Maka pada masa pergerakan Indonesia kaya dengan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Syahrir, ada Bung Tomo, ada Bung Bidin. Gak masa ini ganti Bung. Nah, ada Bung Anza. Masa pergerakan kan Indonesia kaya dengan bung-bung bangsa. Karena memang yang bergerak, berjuang dan punya masa depan cerah itu bung. Maka adik-adik remaja, kalau pengen jadi tokoh hebat, kalau pengen masa depan gemilang, kalau pengen hidupnya sukses dunia akhirat, harus punya sifatnya bung. Apa saja itu? Satu, perhatikan, bung itu tegak dan runcing, jejeg tur lancip. Ndak ada bung itu kok bengkong tumpul. Kalau ada bung yang tidak tegak, tidak runcing, ada bung kok bengkong tumpul, ini biasanya terus dipotong, terus dimasak, disayur, dipangan, mlebu weteng ning jero dinam, metu dadi rai gedhek. Itu bukan bung harapan, itu bung ancaman. Bung kok nggak tegak, nggak runcing, dia nggak bakal bisa tumbuh dengan baik. Nah, artinya apa? Generasi muda itu harus tegak dan runcing, harus idealis dan kritis. Kalian harus jadi generasi yang perintis, bukan pewaris, yang pengais, bukan pengemis, yang pelopor, bukan pengekor, yang penggerak, bukan penggertak, yang luar biasa, bukan yang biasa di luar, yang punya karakter, bukan yang karaten, yang ahli zikir, bukan yang tukang kentir, yang ahli sholawatan, bukan yang tukang pacaran, yang beradab, bukan yang biadab, yang terpelajar, bukan yang kurang ajar. Jadilah pemenang, jangan jadi pecundang. Lu bikin kata-kata kayak gini susah, ora gampang, mulane yo angel. Dua, bung itu karakternya selalu ingin melampaui siapa saja. Cita-citanya luar biasa. Jangankan tunggak yang sudah lapuk, pring yang tinggi menjulang harus bisa dilewati. Aku harus lebih tinggi daripada pring itu. Artinya pemuda, generasi muda itu harus kreatif dan dinamis, harus punya himmatun aliyah, harus punya cita-cita lebih hebat daripada generasi sebelumnya, harus bisa melampaui tunggak, harus bisa melampaui pring. Ini cita-citanya bung. Maka generasi muda itu harus bisa memadukan tiga ilmu secara terpadu: ilmu agami, ilmu profesi, ilmu kreasi, agar menjadi generasi yang takwa, cerdas, terampil, sensitif, kreatif, produktif.
imajinatif, inspiratif, inovatif. Ki ngerti apa ora diomongi ngene iki? Afektif, kognitif, psikomotorik. Iki profesor lho ora ngerti. Kowe nek ku mikir ya suwe kok ngene. Jadi pandai mengolah rasa, pandai mengolah rasio, pandai mengolah raga. Atine tertib, uteke lantip, tangane urip. Ya Allah, paham porai. Mampu menghadapi masalah moralitas, kreativitas sekaligus kriminalitas. Ngerti, pinter, prigel, sregep zikir, pinter mikir, duwe musuh wani melintir. Wis muga-muga paham. Nah, yang ketiga, bung itu punya pelindung diri berupa selubung atau jaket tebal dengan bulu-bulu yang halus tapi tajam. Itu bahasa Inggrisnya the slumpring. Loh, artinya kalau yang pertama tadi idealis, kritis, yang kedua kreatif, dinamis, yang ketiga ini dia punya pelindung diri berupa selubung jaket yang tebal, bulunya halus tapi tajam. Jangan macam-macam kau pegang, kau bisa ditusuk-tusuk sama bulu halusnya yang tajam tadi. Bahasa Inggrisnya the telusupen. Duh, itu pelindung diri. Kenapa? Dia melindungi dirinya dengan selubung tebal yang bulunya halus dan tajam tadi, karena memang dia belum waktunya keluar. Ini apa ya istilahnya, apa ya namanya ini, eksklusif. Apa yang ngomong eksklusif kok angel men toh. Ya biasanya ngajine non desa-desa dikongkon ngaji no kampus yo. Eksklusif, tapi eksklusifnya bukan dalam rangka sombong. Eksklusif yang protektif, understand? Orang ngerti ya wis pokoknya yes ngono ae. Eksklusifnya bukan karena angkuh, karena sombong, ndak, tapi eksklusifnya karena menyadari kualitas internal bahwa aku harus berproses dengan aman, belum waktunya aku keluar. Aku harus berproses dengan aman sehingga aku harus melindungi diriku dengan kulit tebal, dengan bulu-bulu yang halus tapi runcing. Nanti kalau sudah waktunya keluar, aku sudah betul-betul mampu, baru nanti aku akan menampakkan diri. Sekarang masih waktunya belajar. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena gini ya, masing-masing generasi, baik generasi tua, generasi dewasa maupun generasi muda, itu kan punya karakter masing-masing. Orang tua itu suka bercerita, orang dewasa sibuk dengan realita, sedangkan anak muda akrab dengan idealita. Makanya kakek dan nenek yang tua kalau didatangi cucunya mesti suka bercerita. Ayah ibu yang dewasa kalau anaknya minta sesuatu alasannya sibuk kerja, sedangkan anak-anak paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Tokoh tua sibuk menulis biografi, tokoh dewasa sibuk berprestasi, menduduki kursi, rebutan posisi, kalau perlu koalisi dan korupsi. Sedangkan anak muda
pandai berorasi, suka demonstrasi, bahkan ada yang ahli caci maki. Tapi orangnya nggak datang di sini. Nah, sehingga yang perlu benar-benar dibenahi itu yang generasi muda. Allahumma sholli ala Muhammad. Karenanya mudah-mudahan kampus ini benar-benar bisa menjadi kawah condro di muka untuk menuju Indonesia emas. Nah gini para jamaah, modalnya apa? Saya nggak bakal menyampaikan banyak hal. Wahyu yang pertama kali diterima oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus itu merupakan SK kenabian, itu adalah Iqra bismi rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Iqra itu dimensi intelektual, bismi rabbik itu dimensi spiritual. Iqra nggak boleh lepas dari bismi rabbik, artinya dimensi intelektual nggak boleh lepas dari dimensi spiritual. Intelektual nggak boleh lepas dengan nilai-nilai keimanan. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Iqra mengantarkan manusia jadi pinter, bismi rabbik mengantarkan manusia jadi bener. Nah gini, kelemahan pendidikan modern di kampus-kampus, di universitas-universitas, di fakultas-fakultas, itu kebanyakan Iqra, kurang bismi rabbik. Sedangkan pendidikan salaf di pondok-pondok pesantren itu kebanyakan bismi rabbik, kurang Iqra. Duh, kok kayaknya nggak mudeng ya jamaahnya. Halo? Bisa memahami yang saya omongkan? Ya Allah, piye yang ngene iki? Ngadeg ae. Berarti ini udah separuh kalau saya udah berdiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini, nah kita ini ya harus Iqra, ya harus bismi rabbik. Jangan Iqra saja tanpa bismi rabbik. Jangan bismi rabbik saja tanpa Iqra. Ya Allah, piye ya? Kalau menengok ini mikir ini, kalau di fakultas, di kampus, di universitas, maaf, Iqra-nya tidak diragukan. Kelemahannya rata-rata di bismi rabbiknya. Gitu loh. Oke, Iqra mikir ngene iki, memproses ilmu pengetahuan, outputnya orang-orang pinter. Sedangkan bismi rabbik ini memproduk iman, hikmah, barokah. Nanti outputnya orang-orang bener. Kita jadi manusia ini ya harus pinter, ya harus bener, ya harus bener, ya harus pinter. Karena kan tidak semua orang pinter itu bener, dan tidak semua orang bener itu pinter. Ada orang pinter yang nggak bener, ada orang bener yang nggak pinter, malah mumet iki. Mesti ngomong ae mumet. Laisa kullu pinterin beneran, walaisa kullu benerin pinteran. Tidak semua orang pinter itu bener,
Dan tidak semua orang benar itu pinter. Ada orang pinter yang tidak benar, ada orang benar yang tidak pinter. Nah, kalau bisa kita harus berjuang maksimal agar menjadi orang yang pinter dan benar, benar dan pinter. Tapi andaikan suruh milih, daripada jadi orang pinter yang nggak bener, mending jadi orang bener meskipun nggak pinter. Karena meminterkan orang bener itu jauh lebih mudah daripada membenerkan orang pinter. Tambah mumet neh iki ketoke sampean. Wes susah iki. Maksud saya begini, sampean biar berpikir bahwa banyak orang hebat, orang sukses itu bukan hanya mengandalkan intelektualitas saja, tapi juga harus ditopang kuat dengan spiritualitas. Ngono lho maksudku. Makanya jangan cuma mengandalkan ilmu saja. Allah ya Karim, piye yo ngene iki. Mumet aku ngene iki. Gara-gara kelambine podo irenge iki lho paling. Gini ya, banyak orang pinter yang enggak bener, banyak orang bener yang enggak pinter. Kalau bisa ya pinter ya bener ya bener ya. Ini gak dikai contoh gak cetot. Ada orang itu pinter tapi enggak bener. Wah ini bahaya. Pinter kalau enggak bener keblinger. Bener kalau enggak pinter nganyelke. Wes dikai contoh ae. Pinter tapi enggak bener, keblinger, dan punya potensi untuk ngentekke bekakas. Ternyata yang ngerusak segala sesuatu itu bukan orang bodoh. Innama ahlakas syayyana ahluh. Ternyata yang merusak tatanan itu ahlinya. Bener kok. Halo? Yang merusak tatanan di Indonesia ini orang bodoh apa orang pinter? Sing kenceng toh. Yang ngerusak tatanan di negeri ini orang bodoh apa orang pinter? Yang menghabiskan duit negara, jatahnya rakyat miskin, itu orang bodoh apa orang pinter? Orang pinter. Yang bodoh mestine pengen tapi gak ngerti dalane. Pengen tapi gak roh carane. Lho, sing uripe bingungke wonge wong bodoh apa wong pinter? Wong pinter. Wong bodoh ora iso bingungke wong dekne wis bingungi karepe dhewe. Yang merusak perekonomian iki orang-orang yang ahli di bidang ekonomi. Yang merusak hukum ya orang-orang yang ahli di bidang hukum. Yang merusak perpajakan ya wong pajak dhewe asline. Wes ora usah diteruske. Pokoke engko terusne kabeh ngono. Wong innama ahlaka syayyana ahlu. Nah, sebaliknya sekarang, bener kalau enggak pinter nganyelke. Ngerti nganyelke nggih? Lek cara Jawa Timuran gregetno wong. Bener tapi enggak pinter, mesti nganyelke. Wong ditanya apa-apa, Mbak dari mana Mbak? Dari belakang. Mau kemana? Mau ke depan. Ini kan bener, tapi nganyelke. Mbak rumahnya mana Mbak? Indonesia. Iya bener. Rumahnya sampean lho ndi? Bawah langit atas bumi. Iya bener, tapi nganyelke. Sampean rumahnya mana? Ndak tak bawa. Kan bener toh? Wong nek omahe dikowoi bekecot. Tapi nganyelke. Wong ke pasar lho belanja, sepeda motor diparkir hilang, habis belanja itu sepeda motor hilang, guyang guyu yo gak lapor polisi yo gak sedih, ketemu koncone tambah guyang guyu, Mas sepeda motor hilang kok guyang guyu toh Mas? Alhamdulillah aku seneng, hilangnya kok pas ora tak tumpaki, coba hilangnya pas tak tumpaki aku lak katut hilang pisan. Niki kan bener toh, tapi oone pol-polan. Apa ini hujan ini? Masya Allah, barokah, insya Allah barokah.
Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, makanya gini, jamaah rahimakumullah, pentingnya yang namanya al-hikmah wal barokah. Karena sekarang sampeyan kalau mau cari fakultas pendidikan banyak, tapi kan belum ada fakultas kesabaran. Betul? Anaknya sekolah di mana, Bu? Alhamdulillah anak saya di Unisula. Masuk fakultas apa? Alhamdulillah diterima di fakultas kesabaran. Nggak ada. Maka jangan heran kalau ada tenaga kependidikan tapi nggak sabaran, karena dia bukan lulusan fakultas kesabaran, dia lulusan fakultas pendidikan tapi bukan lulusan fakultas kesabaran. Kalau pengen ahli di bidang ekonomi sekarang gampang, di mana-mana banyak fakultas ekonomi tapi belum ada fakultas kesejahteraan. Betul? Loh, banyak ahli ekonomi yang tidak bisa mensejahterakan karena hidupnya sendiri nggak sejahtera. Duh, paham porang ini ki. Loh, pengen ahli di bidang teknik ya sekarang banyak fakultas teknik, tapi kan nggak ada fakultas takwa. Pengen pinter di bidang dakwah gampang, sekarang banyak fakultas dakwah, tapi kan nggak ada fakultas keikhlasan. Makanya jangan heran kalau ada tukang dakwah diminta dakwah pulang nggak disangoni, grundel. Karena beliau bukan lulusan fakultas keikhlasan. Maka izin Prof, yang ceramah ini juga bukan lulusan fakultas keikhlasan. Mohon malam ini keikhlasan saya nggak usah diuji Prof, karena jelas-jelas belum teruji. Banyak fakultas hukum tapi nggak ada fakultas kejujuran, nggak ada fakultas keikhlasan. Maka nggak usah kaget kalau ada ahli hukum, pakar hukum yang terlibat kasus hukum, kadang malah jadi maklar hukum. Wa akhiru da'wahum, dia sendiri yang dihukum, karena memang dia bukan lulusan dari fakultas kejujuran, bukan lulusan dari fakultas keadilan. Sehingga para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, pentingnya memadukan antara Iqra dengan Bismi Rabbik. Bapak Ibu para jamaah, kalau soal Iqra, pengembangan ilmu pengetahuan, memang kampus ini tempatnya. Sekali lagi, mungkin yang lebih perlu ditekankan adalah Bismi Rabbik, pendidikan karakter. Bangsa kita ini nggak kekurangan orang pinter kok, kita yang kekurangan ini orang bener. Betul? Astagfirullahaladzim, gak direken aku. Maaf ya kalau kondisinya hujan nih, meskipun di dalam ruangan kayak gini fokusnya jadi berkurang. Oke, sekarang dilanjut para jamaah yang saya hormati rahimakumullah. Dari Bismi Rabbik ini nanti lahirlah yang namanya al-hikmah wal barokah. Ini penting, maka saya sering sampaikan juga, orang itu bisa sama di dalam doa tapi berbeda di dalam ijabah, sama di dalam ilmiah tapi bisa berbeda di dalam manfaah, sama di dalam mau'idhah tapi berbeda di dalam inabah. Ngajinya bisa sama, tempatnya bisa sama, waktu
waktunya bisa sama, tapi fahamnya berbeda-beda. Yang hadir di sini ini loh, tempatnya sama, acara yang diikuti sama, ngajinya sama, tapi fahamnya bisa berbeda-beda. Tingkat pemahamannya aja loh bisa berbeda-beda. Ada kok sing kawit mang leh ngingeti aku metenteng tapi orang mudeng. Ada orangnya duduk kakinya selonjor. Ada yang kelihatannya nggak merhatiin wes tolah-toleh kelengah-kelengo pelengaan, tapi meskipun begitu ya babar pisan ora paham. Sorry ya, sama-sama air itu khasiatnya bisa berbeda-beda kok. Airnya sama, tapi nilainya bisa berbeda-beda. Udah, sama-sama jilbabannya, tingkat solihahnya bisa berbeda-beda. Sama-sama bersolawatnya, nilai syafaat yang didapat nanti juga berbeda-beda. Yang hadir di sini aja ini loh, ada yang memang betul-betul niatnya tulus, pengen ikut bersolawat, pengen nyambung dengan Nabi Muhammad, pengen mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketoro mulai awal sampai akhir serius, ketoro mulai awal sampai akhir fokus tenanan le solawatan. Nah, tapi ada yang niatnya sekedar pengen menikmati suara Habibnya, apalagi pengen menikmati wajah ganteng Habibnya. Dirubah itu niatmu. Woi, mbah ra direken aku. Halo, Allah ya Karim. Bapak Ibu para jamaah, kekuatan spiritual ini jadi penting. Makanya ya, doa yang dibaca bisa sama, tapi tingkat keampuhan dari doa itu bisa berbeda-beda. Sama-sama Fatihah, kalau yang membaca kuwi Mbah Yai alim sing kiai tenanan, lho itu Fatihah bisa jadi wasilah sembuhnya penyakit. Anak yang tadinya dedel menjadi cerdas. Tapi nek sing maca lambemu karo lambeku, sama-sama lambe, ya Allah ra nyaut tok. Ambok dicekoki banyu diwacake Fatihah nganti 2 drum 3 drum orang ngefek. Ingat enggak para jamaah rahimakumullah, pernah Rasulullah dalam sebuah perjalanan itu kan dihadang rampok namanya Surakoh. Rasulullah sendirian enggak bawa senjata. Surakoh membawa pedang lengkap dengan pasukan berkuda. Rasulullah dikejar, dihadang, kemudian pedangnya Surakoh dihunus, ditempelkan ke lehernya Rasulullah sambil diancam, ya Muhammad, man a'anak, hei Muhammad, kalau udah kayak gini siapa yang akan menolongmu? Rasulullah hanya menjawab dengan satu kalimat. Ayo tolong ditirukan sama-sama, mudah-mudahan dapat barokahnya. Rasulullah menjawab, Allah, bareng sekali lagi. Mendengar Allah yang keluar dari lisan Rasulullah, pedang Surakoh jatuh, tubuhnya bergetar hebat, Surakoh terjerembab, setengah
jam nggak sadarkan diri mendengar kalimat Allah yang keluar dari lesannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo coba mas, sampean besok ke pasar atau kemana, sampean sendirian, tiba-tiba ditodong orang pakai pisau di perut sampean. Ayo, sapa sing nulungi awakmu? Jawaban sing mantep, Allah. Insya Allah mancepe tambah jeru, brus. Allahnya sama, tapi kekuatannya bisa berbeda. Kenapa? Karena daya spirit dari orang yang mengucapkan yang berbeda. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini cerita nyata ya. Mbah Yai Mutamakin, Kajen, Jawa Tengah, itu pernah pada masa perjuangan melawan penjajahan Belanda. Beliau sudah dikepung sama Belanda, ke pojok, digerumbul pepohonan. Belanda, tentara Belanda ini udah pagar betis, mengepung rapet, udah nggak bisa kemana-mana, tinggal nangkep saja. Beliau Mbah Yai Mutamakin itu membaca salah satu ayat dalam surah Yasin, yang itu juga dibaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu beliau mau meninggalkan Makkah berhijrah menuju Madinah, dikepung oleh para algojo dari kafir Quraisy. Rasulullah juga membaca ayat itu, wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Nah, ini tentara Belanda yang ngepung Mbah Yai Mutamakin, udah rapet pagar betis, tinggal nangkep, kehilangan jejak, lep, hilang. Ya Belanda nggak bisa nangkep. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikepung sama algojo kafir Quraisy, Kanjeng Nabi membaca ayat itu sambil bawa segenggam pasir, dipiur-piurkan itu. Lah ini algojonya kafir Quraisy ini langsung tertidur semua, kesirep semua, pingsan semuanya. Ini saya ijazahkan ke anak-anak santri. Jadi kalau ada pemeriksaan apa saja pengen aman, baca ayat ini, insya Allah aman. Ada santri yang saking mantepnya, dia pernah naik motor di jalan raya, dia nggak pakai helm. Kebetulan ada razia, ada polisi pas razia, izin dan yang kena razia banyak banget waktu itu. Lah ini santri, dia ngerasa tenang karena udah punya doa, udah punya ijazah. Walaupun dia nggak pakai helm, nyantai dia naik motor. Pokok dekat sama tempat polisi razia itu dia baca ayat, waj'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Alhamdulillah, prit ketilang. Nah, dia protes ke saya, "Bah, kemarin pas saya motoran nggak pakai helm, ada polisi razia, saya baca waja'alna min baini aydihim itu kok masih tetap ketangkep, bah." Tak bilangin, lah kamu cuman hafal satu ayat itu, lah polisi yang razia hafal surat Yasin no. Makanya kamu ketangkep. Ya Allah ya Karim. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak Ibu para jamaah, tenang, nunggu hujannya agak reda karena malam ini spesial dari Fakultas Hukum Unisula. Tadi saya dibisiki ada door prize untuk jamaah yang beruntung
satu jamaah putra, satu jamaah putri berupa paket umroh gratis. Tepuk tangan untuk Fakultas Hukum Unisula. Masya Allah, keren. Siapa tahu nanti ada tambahan lagi satu paket umroh gratis dari Pak Rektor. Kan nggak ngerti, siapa tahu paket umrohnya jadi 3, menengokim. Ini rayuan kok. Siapa tahu, tapi sementara dua dulu. 2, yang satu putra, yang satu putri. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, orang dulu itu kadang-kadang doanya biasa-biasa saja, tapi kekuatannya yang luar. Ayo toh sayang, jawab sing banter. Doanya biasa-biasa saja, tapi kekuatannya yang luar. Nah ini di samping faktor doanya kan faktor orang yang berdoa. Coba ada orang sakit gigi dibacakan donga Jawa nyel lho dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Godhong pari godhong waluh ora mari tambah abuh. Disebulno ya waras kok. Lah aku tahu ana wong lara untu njaluk suwuk, kowe tak wacana Fatihah ping 7, insyaallah Fatihahku fasih. Auzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Tak sebulno malah wonge sambate ra karo-karoan kok. Lho ini bener saya itu pernah ngalami. Orang dulu itu kalau bisulen, udunen nih loh udunen itu doanya cuma kidul kono ana semar gawe pundung, upil kuirung ora sida dadi udun, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, cutekne upil irung diusapno udune waras kok. Saya pernah udun cilik lho, udun semat lho, udun semat. Masya Allah, adem panas teyang jadwal ngaji banyak. Duh ini gimana ini, sore-sore aku eling enek donga mandi ra kesuwen wis tak waca ae. Bismillahirrahmanirrahim. Kidul kono ana semar gawe pundung, upil kuirung ra sida dadi udun, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak cutikne upil irung katik pas meler dadi entuk akeh. Usep-usepno, alhamdulillah. Sore tak suwuk Bu, esok langsung udune manak telu. Doanya sama, tapi mandinya kok enggak sama. Ya ini karena lambenya yang membaca ini yang enggak sama. Allahumma sholli ala Muhammad. Yo. Makanya ini nek sampean ora paham apa yang namanya al-hikmah wal barokah. Alhamdulillah udah mulai reda hujannya. Saya tanya tolong dijawab yang kenceng. Sampean semua ini percaya sama barokah apa enggak? Karena akhir-akhir ini orang udah mulai kehilangan kepercayaan kepada yang namanya barokah. Kepercayaan dengan barokah akhir-akhir ini mulai luntur. Ini perlu diperkuat lagi. Saya ulang, sampean yang hadir di sini ini percaya dengan adanya barokah apa enggak? Yang enggak percaya tolong syahadat lagi. Karena barokah itu banyak disebutkan dalam ayat Al-Quran. Kalau enggak percaya barokah itu nyata, kalau enggak percaya barokah itu ada, sama halnya dengan enggak percaya sama Al-Quran. Barokah banyak disebut dalam ayat Al-Quran, termasuk surat yang menjadi dasar hukum peristiwa Isra Mi'raj awal juz 15 itu juga disebutkan barokah. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Terus alladzi barokna haulah, yang sekelilingnya kami penuhi dengan barokah. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Sesungguhnya
Bangunan yang pertama kali dibangun di bumi ini adalah bangunan yang ada di Bakkah. Dulu namanya Bakkah sebelum menjadi Makkah. Apa itu? Ka'bah mubarakah, yang dibarokai. Banyak ayat Quran yang menyebutkan barokah, termasuk Nabi Musa waktu masih bayi itu, kan termasuk bayi yang bisa ngomong Nabi Musa itu, waj'alani nabiyya waj'alani mubarakan ainama kuntu wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya waj'alani mubaraka, dan Allah menjadikan aku yang dibarokai. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu yang ayatnya mesti jenengan paling hafal. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Dan sekiranya, jikalau sekiranya penduduk suatu negeri, penduduk suatu daerah mau beriman dan bertakwa, maka niscaya akan kami bukakan barokah-barokah, baik yang turun dari langit maupun yang keluar dari bumi. Allahumma sholli ala Muhammad. Loh, hujannya deres lagi. Sehingga kalau ada orang yang nggak percaya sama barokah, berarti sama halnya nggak percaya dengan Al-Quran. Para jamaah, gini ya, Islam itu tidak mengenal istilah animisme, dinamisme. Islam nggak mempercayai itu. Tambah ora cetha iki ketoke. Dalam Islam nggak ada kepercayaan animisme, dinamisme. Ngene le maksudnya. Animisme ini mempercayai ada satu benda atau tempat yang didiami roh nenek moyang. Ini ada tempat, ini ada benda didiami arwah nenek moyang. Allah, paham pora atau ini? Atau ini ada benda bisa mendatangkan sial. Bahaya itu. Woi, woi, wah, ini kok sial terus, kenapa ya? Karena ini di rumah lagi ada apa namanya, ada benda yang membawa sial. Islam tidak mempercayai itu. Atau misalnya semenjak aku memelihara burung ini, viral iki caumania iki. Viral ya kemarin ngene-ngene kuwi le. Kicau mania viral iki, viral. Nggak boleh dibawa ke sholawatan. Sallu ala Muhammad, sallu alaihi wasallam, nggak oleh ngono kuwi. Halo? Misalnya mempercaya itu totamisme, meyakini kalau binatang itu punya kekuatan tertentu. Ada binatang yang punya keramat, itu namanya totamisme. Islam nggak mempercayai itu. Tapi maaf, perhatikan berapa surat dalam Al-Quran yang pakai nama binatang. Ngerti tora atau wong ini ki ya? Hui, sebutkan surat-surat yang pakai nama binatang. Al-Baqarah, terus Al-Fil, terus An-Nakhl, terus An-Naml. Lho ya toh? Ya Allah. Tapi Islam meyakini adanya barokah. Allahumma sholli ala Muhammad. Tak kasih contoh. Ini hadis ada disebutkan dalam Sahih Bukhari, riwayat dari Ibnu Juhaifah. Rasulullah itu wudu. Nah, ketika Rasulullah wudu, sahabat Bilal ini mendoprok itu di bawahnya Rasulullah dan menadai air bekas wudunya Rasulullah.
Jadi air bekas wudhunya Rasulullah ini ditadai sama Bilal, terus diusap-usapkan ke wajahnya, ke rambutnya, dan ke sekujur tubuhnya. Tabarrukan, mergo ngalap barokah bareng. Melihat itu sahabat-sahabat yang lain, fayabtadiruna biwudu'ih, mereka cepet-cepetan wudhu, kemudian berebut kepingin mendapatkan air dari sisa wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal waktu itu jumlah sahabat 1000 lebih, ya tidak mungkin mencukupi. Maka akhirnya faman asyaba tamassaha, sahabat yang berhasil mendapatkan percikan air dari bekas wudhunya Rasulullah itu langsung diusap-usapkan ke wajahnya dan ke sekujur tubuhnya. Wa man lam yusib akhadha min balaliyati sahibih, sahabat yang tidak berhasil mendapatkan percikan air itu, maka dia pegang tangan temennya yang berhasil mendapatkan walaupun sedikit basah dengan air bekas wudhunya Rasulullah untuk diusapkan ke wajahnya, ke tubuhnya. Masya Allah. Mergo apa? Ngalap barokah. Faham? Faham? Bahkan karena dia nggak dapat sama sekali, ini ada tangan temennya yang sudah mendapatkan bekas dari sisa airnya Rasulullah, sambung diusap-usapkan. Sehingga kalau di kalangan santri para jamaah, wah, barokah itu sesuatu yang sangat istimewa. Sampai-sampai air atau bekas minumannya kiainya itu jadi rebutan. Pokoknya kiainya habis minum itu ditungguin, nanti sisanya nggo rebutan. Karena apa? Barokah. Malah anak-anak di pesantren saya ini luar biasa, belum tak minum sudah dihabiskan. Katanya barokahnya masih utuh. Loh, banyak kok hadis-hadis seperti itu. Lagi ketika Rasulullah melaksanakan ibadah haji, ini ceritanya selesai wukuf di Arafah, kemudian mabit di Muzdalifah. Fayati Jumratul Aqabah. Rasulullah kemudian menuju ke Jumrah Aqabah untuk lempar Jumrah Aqabah. Setelah itu beliau tahallul awal, beliau mendatangi al-halaq, tukang cukur rambut. Cukurlah Rasulullah, halaq, tahallul awal. Nah, ketika Rasulullah rambutnya dicukur ini, kemudian sama Rasulullah rambutnya dikasihkan sahabat yang ada di sampingnya. Sebelah kanan dicukur, sebelah depan dicukurnya, kiri dicukur, kasihkan sahabat-sahabat yang ada di sekelilingnya sampai habis rambut yang ada di kepala Rasulullah yang suci dan mulia itu gundul Rasulullah. Sehingga para sahabat waktu itu banyak yang memiliki rambut sucinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan rambut itu betul-betul istimewa nilainya. Ketika ada orang sakit, yustashfa bihi, rambut itu dipakai untuk wasilah kesembuhan, dinggo ngobati wong loro. Nah, terus sahabat-sahabat itu menyimpan rambut-rambut itu, nek cara saiki ya diwadahi botol, tapi zaman dulu namanya girbah. Satu helai saja rambutnya Rasulullah istimewanya luar biasa. Nah, belakangan mulai masa tabi'in dan tabi'in kan disinyalir banyak yang palsu, takut-takutnya palsu. Ini bener rambutnya Kanjeng Nabi apa rambutnya Abu Jahal? Makanya generasi tabi'in atau tabi'in
yang mengaku menyimpan rambutnya Rasulullah itu ditanya, min aina asabata, kamu mendapatkan rambut itu dari mana? Kamu mendapatkan rambut itu dari mana? Seperti seorang tokoh tabi'in yang bernama Muhammad ibnu Sirin itu berkata kepada Abidah, Abidah ini laki-laki, indi sya'ratun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mempunyai rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asabatu min qibali Anas bin Malik, aku mendapatkannya dari Anas bin Malik. Setelah mendengar itu, Abidah itu berkata begini, lau kanat li sya'ratun minan Nabi sallallahu alaihi wasallam lakanat habba ilayya minad dunya wa ma fiha. Andaikan aku mempunyai sehelai saja rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lebih aku sukai daripada aku memiliki dunia seisinya. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, Islam tidak mempercayai kalau ada benda punya kekuatan, enggak, tapi ada yang namanya barokah. Mudah-mudahan majelis yang terlaksana pada malam hari ini benar-benar membawa barokah. Ini penting karena dewasa ini perlu sekali kita memikirkan yang namanya regenerasi. Halo? Nggak apa-apa ya, sambil menunggu hujannya reda, nanti kita pilih jamaah yang beruntung untuk mendapatkan 2 paket umroh. Ini masih belum fokus kalau masih hujan kayak gini. Manusia ini adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibanding makhluk-makhluk yang lain. Walaqad karramna bani Adam. Jadi di antara semua makhluk, manusia adalah yang paling mulia. Tapi akhir-akhir ini banyak manusia yang menurunkan derajatnya sendiri karena ikut-ikutan kelakuan makhluk yang derajatnya lebih rendah, yakni binatang yang hanya menjalankan proses reproduksi tapi tidak mau memikirkan dan melaksanakan regenerasi. Seakan-akan kita ini terdidik untuk kepentingan kapitalisme dan materialisme saja. Akhir-akhir ini orang dikatakan berhasil, dikatakan sukses, itu ukurannya adalah materi, bukan iman, takwa, karakter, moral, akhlakul karimah, tapi yang jadi ukuran kesuksesan adalah materi dan kekayaan. Betul? Ada anak masih muda, dia udah punya usaha yang berkembang pesat, bisnisnya berkembang pesat, dia kaya raya, semua orang pasti bilang dia sukses, masih muda sudah kaya raya. Sementara kalau ada orang yang semakin tua semakin rajin ibadah, semakin rajin bersolawat, berzikir, makin tua makin rajin sholat jamaahnya, ndak ada yang bilang kakek itu sukses hidupnya, nggak ada. Malah dirasani wong akeh, mbae ora mulih-mulih kok masjid koyoke wis krasa nek arep mati. Jadi orientasinya hanya soal penghidupan, bukan masalah kehidupan. Sehingga orang-orang sekarang
penghidupannya bagus tapi kehidupannya buruk. Para jamaah, penghidupan itu cakupannya material, sandang, pangan, papan, kendaraan, anggaran, pendapatan, kekayaan. Kalau kehidupan itu cakupannya adalah rohani, moralitas, akhlakul karimah, ketentraman, kebahagiaan, keberkahan. Orang sekarang penghidupannya baik-baik tapi kehidupannya merosot. Kita kalah dengan orang dulu. Ketentraman hidup kita kalah sama orang-orang dulu. Manfaat dan keberkahan hidup kita kalah sama orang-orang dulu. Kalau secara materi kita sekarang menang dibanding orang-orang dulu, orang sekarang jauh lebih kaya, betul? Tapi dari segi kehidupan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kemanfaatan dan keberkahan, kita kalah jauh sama orang dulu. Memang kalau dari segi materi, kekayaan, menang wong saiki dibanding wong biyen. Tapi dari segi ketentraman hidup, barokahnya hidup, menang orang dulu. Makanya pentingnya regenerasi yang melahirkan anak historis, anak zaman, anak sejarah. Para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, regenerasi akhir-akhir ini terhambat karena kemajuan teknologi. Zaman yang banyak orang menyebut era digital akhir-akhir ini, regenerasi kita benar-benar terhambat. Manusia sekarang ini nggak mau dituntut harus bisa jadi manusia siluman. Artinya manusia siluman itu bagaimana? Manusia yang harus hidup di dua dunia. Kalau orang dulu kan hidupnya hanya di satu dunia, dunia nyata. Tapi orang sekarang di samping hidup di dunia nyata, justru lebih banyak hidup di dunia maya. Betul? Loh, ranyaut. Orang sekarang ini antara hidup di dunia nyata dengan di dunia maya, lebih banyak hidup di dunia maya. Betul? Maka saya katakan manusia sekarang ini manusia siluman, karena hidupnya di dua dunia. Di samping dunia nyata juga banyak hidup di dunia maya. Makanya orang ngaji sekarang sama orang ngaji dulu beda. Orang ngaji dulu itu benar-benar ngaji, ngedep kiai, bawa kitab, maknani, ngesai. Setiap keterangan yang disampaikan kiai yang ngajar betul-betul didengarkan, dicerna, dipahami, niat mau diamalkan. Sekarang beda. Dulu bawa kitab, sekarang bawa HP kok. Saya udah sering sampaikan, dulu kitabnya Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab. Sekarang kitabnya Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok, Torikohnya Torikoh Internetiyah, guru besarnya Fadilatul Mukarram wal Mu'azzam Syekh Google radhiyallahu anhu. Orang ngaji sekarang sama orang ngaji zaman dulu beda. Makanya saya sekarang gimana ya? Orang ngaji dulu itu, ya itu tadi, bawa kitab dep-depan. Sekarang enggak. Yang ceramah serius, jamaahnya update status.
Yang ceramah konsentrasi, jamaahnya bikin story. Yang ceramah petentengan, jamaahnya chattingan. Yang ceramah ngajak ngaji, jamaahnya selfie. Ada itu orangnya agak gemuk, pakai jilbab warna hitam. Makanya saya akhir-akhir ini jujur ya, kalau diundang untuk ceramah itu saya si malakama, antara saya terima atau saya tolak. Saya itu maunya, yang namanya ngaji itu semuanya di dunia nyata lah. Maunya ngaji ya ngaji, sholawatan ayo sholawatan, adapun ada humor itu bumbu, bukan inti. Itu kadang-kadang metode dan cara untuk memudahkan pemahaman. Karena jamaah yang dihadapi, maaf kalau nggak pakai metode kayak gitu bubar, susah nerimanya. Tapi intinya tetap ngaji, intinya tetap sholawatan. Nah saya itu sekarang kadang-kadang si malakama, antara diterima apa enggak. Mau diterima itu kadang-kadang nggak sesuai dengan hati nurani, nggak sesuai dengan maunya hati. Lah maunya hati ngaji ki ya ngaji, tapi mau ditolak itu kok yo sapa ngomong eman, pikiran orang genah. Mau ditolak itu kok yo saman ngomong emane pikiranmu si duit ngono to. Suudzon. Saman pikir kiai iki nek karo duit terus moh ngono apa piye? Pikiranmu sing genah ngono lho. Ya gimana ya? Mau diterima itu kok gak cocok karo karepe ati, mau ditolak itu kok ya wis sakarepe lambemu wis. Kok ya gak tega ana wong minta ngaji, acaranya baik sementara kita waktunya ada, masa moh gitu loh. Ya tapi jujur ini benar-benar menghambat regenerasi. Ya gara-gara HP itu pula orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur. Betul? Betul? Lah utak-utak HP terus. Orang dulu itu turune dhisik, tangine gasik, sehingga malam bisa bangun untuk qiyamul lail, berzikir, berdoa, bersolawat sampai subuh. Wong biyen sore wis do turu. Mulane wong biyen anake akeh-akeh. Nah kan sore wis turu, dadi semalam entah bisa berapa kali sholatnya, zikirnya. Belum banyak hiburan, TV aja belum ada apalagi HP. Lah orang sekarang ini loh dini hari jam 2:30, 3 saya utak-utak HP. Baru akhirnya menjelang subuh malah tidur. Bangun-bangun jam 8. Sholli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi taala. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ayo coba. Ya kuwi sing bengok kuwi kok. Ibu-ibu maaf, Bu maaf. Kadang-kadang sering banget ibu-ibu kalau malam itu turu karo ngeloni nganti ora kober ngeloni. Bapak juga begitu. HP kalau baterainya tinggal 5% nih bingung karena HP-nya belum dicas. Tapi kalau istrinya belum di lambemu gitu ya, ojo sembarangan. Mikir Allah ya Karim. Ini betul-betul menghambat yang namanya regenerasi. Gara-gara itu pula sekarang banyak murid yang tidak menghiraukan gurunya, banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Kalau pinternya anak sekarang sih pinter-pinter, tapi untuk menjadi benar itu yang susah. Nanti